Yo, Winners, Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Yang kali ini gue bakal bawain cerita Nageki no Bore lagi sesuai sama apa yang lu minta dan apa yang lu request. Tapi ya buat next video gue bakal bahas Shadow Garden dulu tuh yang lagi collab sama ReZero. Yang harusnya ya collabnya Shadow Garden sama ReZero itu barengan sama video ini rilis ya. Dan gue mau ngingetin buat lu yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki no Bore sebelumnya, lu bisa lah cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau lu bisa langsung cek deskripsi aja lah. Di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lu bisa nonton video sebelumnya dulu lah biar lu nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan yang gue bahas itu WN-nya, oke? Web novelnya bukan light novelnya. Kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lu tahu, coba lu cross check dulu nih. Yang lu baca itu LN-nya atau WN-nya. Oh ya, di video kemarin ada misinfo nih soal Lucia yang gue bilang nerbangin airship ke Kaisaran sejauh 300 meter. Yang harusnya itu sejauh 300 kilometer, itu Jakarta Semarang, cowok. Yang menurut gue itu kesalahan fatal sih ya, karena ya itu kayak nge-downgrade kekuatannya Lucia lah, yang harusnya kayak menggambarkan Lucia itu bener-bener broken gitu loh. Dan gue itu juga lupa ngingetin nih soal kondisi Tauzan yang mirip kayak Asia Tengah atau Afrika gitu. Malah ya mungkin lebih parah dari kedua itu, karena ya 80% wilayah Tauzan itu gurun tandus yang bahkan nggak ada tanaman yang bisa hidup gitu loh. Satu-satunya tanaman yang bisa hidup di Tauzan itu cuma kaktus pemakan manusia. Yang artinya setiap beberapa hari sekali pihak Tauzan harus numbalin manusia buat dijadiin makanan itu kaktus. Soalnya ya Tauzan sendiri itu emang punya program penghijauan gurun. Dan karena wilayah Tauzan ada di gurun, udah pasti dong iklim di Tauzan itu ekstrim banget ya. Kalau siang ya panas banget, kalau malam ya dingin banget, dan ya jarang hujan juga. Dan itu ngebuat monster-monster di sekitar Tauzan jadi kuat banget, soalnya ya bisa beradaptasi sama iklim Tauzan yang ekstrim lah. Bahkan sampai ada monster yang punya resistensi terhadap panas dan juga dingin. Dan emang di Tauzan banyak banget dungeon gitu loh, tapi ya kebanyakan itu dungeon level 6 ke atas yang ngebuat hunter biasa nggak bisa masuk lah. Ya bisa sih kalau masuk doang mah palingnya setor nyawa. Nah, gara-gara kondisi itulah nggak banyak hunter di Tauzan. Terus Tauzan itu juga nggak punya banyak SDM ataupun SDA. Ya bisa dibilang kondisi Tauzan itu sebenarnya lagi kritis lah. Dan Cry itu malah memanfaatkan kondisi Tauzan yang lagi kayak gitu ya. Nggak bisa dibilang manfaatin juga sih. Ini malah lebih ke arah win-win solution lah ya. Karena Cry, Citri, sama Sister Fox itu ketemu sama Pak Kades dari salah satu desa yang ada di Tauzan. Kita sebut desa A aja lah ya, karena emang nggak disebutin nih namanya nih. Nah, Cry itu negosiasi kan sama Pak Kades tuh ya, cukup alot lah negonya, sampai akhirnya disepakatilah kalau pihak Pak Kades harus ngebangun kuil Shinto gitu dan ngasih 3 abu rage setiap harinya di kuil itu, yang nanti Cry itu bakal ngebantu lah ngebuat desanya Pak Kades yang tandus itu jadi subur dan bisa memperkaya Tauzan. Yang lebih tepatnya sih bukan Cry ya yang kerja, tapi Sister Fox yang secara nggak langsung Cry itu memperbudak Sister Fox. Nah di situ Cray juga ngasih ekor Mother Fox tuh ke Pak Kades yang sebelumnya pengen dia kasih ke Lucia, cuma ya ditolak sama Lucia, kayak ogah banget dia dapat ekornya Mother Fox gitu loh. Yang jadinya ya sekarang Cray ngasih ekornya itu ke Pak Kades, dan Cray itu ngomong ke Pak Kades buat ngubur ekor itu di desanya Pak Kades, karena ya itu bisa membantu lah, walaupun ya Cray nggak bisa menjamin 100%. Yang penting ya bagi Cray tujuannya itu tercapai, bisa ngebuang ekor Mother Fox yang menurutnya terlalu berbahaya, dan juga ada orang yang bisa dia suruh untuk mengurus Sister Fox. Ya Cray yakin lah Phantom sekelas Sister Fox harusnya bisa nurunin hujan, atau minimal ya Sister Fox itu jadi penjaga di desa itu juga nggak apa-apa. Udahlah, yang penting bagi Cray ya dia mau lepas tangan aja gitu loh soal Sister Fox. Dan ya sebagai tanda kerjasama antara Cray sama Pak Kades, Cray ngasih Pak Kades kargo tuh yang isinya makanan kaleng semua yang ya sebelumnya Cray bawa lah. Lagian Cray juga bingung itu makanan mau diapain, jadi ya menurut Cray mending ya itu makanan dikasih ke yang lebih membutuhkan. Dan ya udah habis itu Cray sama Citri cabut tuh kan, sedangkan Sister Fox menetap di desa itu. Dan Cray itu ngomong ke Sister Fox, kalau lu mau abu rage ya udah diem aja di desa ini sampai abang lu jemput ya, oke? Nah pas udah jauh dari desa, Citri protes kan ke Cray tuh soal ekor Mother Fox yang sayang aja kalau dibuang begitu. Padahal Citri pengen eksperimen make ekornya Mother Fox, tapi Cray ngasih tahu no itu terlalu berbahaya, udah lupain lah soal ekor Mother Fox, kita nggak butuh itu gitu. Ya Cray tahu isi otaknya Citri kayak apa, tapi ya Cray bodo amat aja udah. Bagi dia ngebawa ekor Mother Fox itu sama aja cari mate, sedangkan Citri ya cemberut aja udah sepanjang jalan.
Setelah itu cerita berpindah ke Cray yang lagi rebahan tuh di kamar hotelnya sambil ya mainin HP barunya lah kayak kita biasanya gimana sih, sampai tiba-tiba Chris itu masuk tuh dan ngasih tahu kalau Cray dipanggil sama Franz dan Cray itu langsung connect tuh, nggak mungkin ini soal Sister Fox dong karena ya baru hari ini nih Cray ketemu sama Sister Fox, jadi ya kemungkinannya karena masalah Kecacaka sama Trem Aporkis yang emang ya Cray sendiri kan yang ngebawa mereka. Dan ya gara-gara itulah Cray juga nyeret si Chris tuh buat ikut yang padahal Chris sudah nolak, cuma ya tetap aja diseret sama Cray. Ya tujuannya Cray sih biar Chris itu bisa jadi saksi untuk meringankan hukumannya nanti. Nah pas Cray sama Chris sampai ya kan di tempatnya Franz, di situ nggak cuma ada Franz tuh tapi juga ada kesatria yang lain, Redrick dan juga Murina. Dan bener dugaannya Cray kalau Franz bakal ngebahas soal Kecacaka sama Trem Aporkis, yang kalau kata Franz dari apa yang Cray lakuin ya Cray harusnya dieksekusi dong menurut hukum kekaisaran begitu. Yang spontan Chris di situ langsung ngebelain bucinannya lah ya. Emang Cray itu udah ngerencanain hal itu. Cray juga sengaja ngebawa Trem Aporkis sama Kecacaka, tapi kan Cray juga yang menyabotase rencana mereka dan membongkar identitas mereka. Ya Chris ngomong begitu tuh dan ya semuanya pada setuju sih walaupun Cray udah ngomong gua nggak tahu sumpah. Gua sama sekali nggak tahu Trem Aporkis sama Kecacaka itu member organisasi Kitsune, sumpah dah ya. Yang lain mah iya aja ya pas Cray ngomong kayak gitu walaupun ya pada nggak percaya. Nah habis itu Redrick nanya tuh kan soal Rosemary, master dari Clan Hidden Course. Rosemary itu member organisasi Kitsune apa bukan? Karena ya Trem Aporkis itu kan wakil master Clan Hidden Course tuh, yang takutnya nanti Rosemary juga bagian dari organisasi Kitsune lagi, atau malah yang lebih parah satu clan gitu kan. Cuma ya Cray ngasih tahu organisasi Kitsune nggak bakal ngebakar orang jadi abu kayak Rosemary karena ya itu terlalu mencolok berbanding terbalik sama Kitsune yang Cray tahu. Dan gara-gara itulah semua orang jadi makin yakin lagi. Oke, ini semua emang udah direncanain sama Cray karena kayak Cray itu tahu banget tuh kriteria orang-orang dari organisasi Kitsune seperti apa. Tapi ya karena nggak ada korban juga dari pihak mereka, paling ya kerugian mereka itu cuma soal airship doang. Redrick ngelepasin Cray itu. Terus mereka ngomongin lah soal pertemuan antar negara nanti yang gak bakal bisa dibobol sama Trem Aporkis ataupun Kecacaka karena setiap negara pada ngebawa keamanannya masing-masing. Jadi ya Cray sama Chris udah bebas tugas tuh, walaupun ya Cray sebenarnya agak skeptis, bahkan ya dia aja sampai ngebatin aman ya. Nah karena Cray sama Chris itu udah bebas tugas, mereka itu dikasih misi tuh sama Kaisar buat ngawal Murina. Soalnya ya Murina itu emang tidak diperbolehkan buat ikut ke pertemuan itu. Yang spontan Cray ngebatin, lalu pada dongo apa gimana dah? Udah tahu Murina nggak bisa ikut pertemuan, ngapa lu bawa juga ke sini, cok? Tapi ya Cray nggak berani lah ngomong kayak gitu ya. Dia cuma nanya doang tuh, emang kenapa sampai harus dikawal hunter begitu? Yang kalau kata Redrick, Murina itu sama kayak Redrick, punya nasib sial. Ya kaget lah Cray ya sambil ngebatin, suwe. Jadi kita nggak bawa 3 orang nih yang punya nasib sial. Ya sebenarnya sih Redrick sama Murina itu nggak benar-benar sama ya. Kalau Redrick itu nasibnya lebih ke arah tragis lah. Pasti bakal ada kejadian tragis di sekitarnya Redrick. Kalau Murina itu bakal ada kejadian sial aja kayak Cray gitu loh. Nah Cray sebenarnya pengen nolak kan, tapi karena dia ngerasa punya nasib yang sama kayak Murina ya Cray nggak jadi nolak. Malah Cray ngomong kesialan atau keberuntungan bukan sesuatu yang bisa dilihat. Semua kemalangan yang terjadi cumalah kebetulan. Putri Murina sama sekali tidak bersalah akan hal itu. Oleh karena itu aku, Cray Andre, dengan senang hati menerima tugas ini. Ya spontan Chris kaget lah denger itu. Sampai dia bisik-bisik tuh ke Cray nanyain keputusan Cray kali ini. Yang dari POV-nya Chris, kata-kata sama tindakan Cray itu nggak pernah sejalan gitu loh. Makanya Chris curiga, ini bocah ngerencanain apa lagi nih? Nah Cray nanya kan tuh kejadian buruk apa sih yang menimpa Murina. Ya dia sebagai orang yang juga punya nasib sial, siapa tahu nemu solusi kan buat kasusnya Murina. Dan ya udah Murina ceritalah kalau dulu pas pertama kali Murina keluar ibu kota kekaisaran, kereta kudanya itu diserang sama bandit yang terorganisir dan dia hampir mati di situ. Terus setiap kali Murina keluar ibu kota pasti ada aja kejadian aneh, entah itu serangan bandit lah, monster lah, bencana alam lah, badai lah, petir nyamber lah, ya intinya banyak lah kejadian aneh. Sampai Cray ngebandingin tuh nasib sial dia sama Murina, yang pas Murina kelar cerita Cray nyeletuk, ya udahlah ya, bandit yang nyerang bukan organisasi Kitsune kan, terus petir yang nyamber nggak kena kan, dan ya lu juga masih hidup. Cuma Redrick itu langsung ngebales, Murina itu bisa selamat gara-gara Franz make disaster transport armor, yang mana itu armor mentransfer damage yang didapat Murina ke Franz. Bahkan Franz saja hampir mati 7 kali gara-gara itu. Yang dalam hati Cray ngebatin, ya elah baru 7
kali. Gue aja nggak tahu deh berapa kali gue selamat gara-gara Severing. Ya, Cray intinya di sini tuh kayak apa ya? Kayak netizen yang suka adu nasib lah. Nah, Cray ngasih tahu kan kalau cuma ngawal Murina kayaknya bakal kurang nih. Mending sekalian aja Murina itu dilatih biar bisa mengatasi sendiri kesialannya itu. Yang jelas lah ditentang ya sama Franz. Iya kali putri kekaisaran diajarin gelut. Tapi ya Cray ngasih tahu realita di dunia ini mustahil bisa hidup tanpa kekuatan. Lagian Murina itu punya bakat gitu loh. Jadi sayang aja kalau nggak dilatih dan tidak diasah. Dan ya udah Kaisar setuju tuh kan buat ngasih pelatihan ke Murina. Dan Cray seneng banget karena dia niatnya pengen ngelempar tugas itu ke Ark, tapi ya Kaisar nolak dan nyuruh Cray buat ngelatih Murina secara langsung. Yang dalam hati Cray ngebatin, ya elah kok gua lagi yang kena. Nah, pas Cray sama Chris balik tuh ya ke kamarnya Chris niatnya pengen ngebahas lebih jauh kan misi ngawal dan ngelatih Murina. Tapi ya Cray nyuruh Chris tuh buat pikirin itu karena dia udah capek banget lah, rencananya udah gagal total buat nyuruh si Ark gitu kan. Yang spontan Chris langsung nyekek lehernya Cray sambil ngomel-ngomel. Iya kali Cray mau lepas tangan aja. Mereka kan dapat misi begini gara-gara Cray. Yang untungnya sih Cray pakai Severing ya jadi aman dan ya dia juga bisa nenangin Chris tuh. Dan habis itu Cray ngomong kalau dia dapat ide bagus nih buat misi kali ini. Misi kali ini itu kan ngawal dan ngelatih Murina yang kalau keduanya bisa dikerjain di satu waktu itu bakal efisien banget. Ngerjain satu hal tapi bayarannya double. Dan Cray tahu nih siapa kandidat yang cocok. Ya siapa lagi kalau bukan teman-temannya di Grieving Soul. Makanya di situ Cray langsung ngontek Citri dan nyuruh Citri buat datang ke hotel tempat dia nginep. Yang pas Citri sampai, Cray ngejelasin kan situasinya ke Citri dan Citri semangat banget tuh karena ya bakal dapat murid. Soalnya ya dia itu agak iri nih sama Liz yang punya murid gitu loh. Ya bisa dibilang statusnya Murina hampir mirip lah kayak Tino. Bedanya kalau Tino itu kan emang dilatih secara khusus sama Liz. Kalau Murina bakal dilatih sama semua member Grieving Soul dengan Citri sebagai mentornya. Paham lah ya, ibarat kayak dosen pembimbing lah Citri tuh, oke? Paham kan? Nah, sebelum Murina dibawa sama Citri, Cray ngasih tahu kan ke Citri buat bertindak secukupnya aja. Karena mau gimana pun Murina itu putri kekaisaran. Ya Citri mah oke aja, secukupnya. Oke, yang diartikan sama Citri secukupnya itu ya berarti kayak pelatihannya Tino. Soalnya Cray nyuruh Liz buat ngelatih Tino juga secukupnya aja. Yang artinya ya oke, latihan Murina bakal sama kayak Tino. Jadi ya udah, pas Citri sama Murina cabut, Cray sama Chris ngobrol-ngobrol tuh. Dan Cray itu nyuruh Chris pulang tuh karena ya tugas mereka kan udah kelar, udah nggak ada lagi yang bisa mereka lakuin. Tapi ya ditolak sama Chris, dia belum bisa pulang karena dia belum dapat bahan buat bikin laporan ke Lapis. Yang langsung diceletukin lah sama Cray. Oh ya udah, tulis aja kalau gue itu pernah ngebantu penanaman pohon di Thousand dan itu berhasil. Cukup kan itu jadi laporan? Yang spontan Chris gebrak meja lah sambil ngomel-ngomel kapan, di mana, kenapa gue nggak diajak. Boy itu segala macam pertanyaan muncul. Ya Cray nyoba tuh kan buat tenangin Chris tuh, tapi tiba-tiba ada orang nih yang manggil-manggil Cray kan pakai teriak-teriak lagi. Yang pas dicek sama Cray ternyata itu kesatria dari Thousand yang udah ngepung kamar hotelnya Cray. Ya panik lah Cray ya. Dia nyoba pengen kabur tuh lewat jendela pakai karpet terbangnya, tapi Chris itu malah megangin kakinya Cray. Yang spontan Cray ngebatin kampret. Cuma Chris di situ ngomong kalau dia bakal ngebantu Cray pakai nada yang malu-malu anjing begitulah. Ya biasa lah ya Sun. Nah Chris ngebuka pintu kamarnya Cray kan, dan ya kesatria Thousand pada masuk tuh satu-satu. Yang Cray kira dia bakal ditangkap apa gimana gitu loh, karena boy ini rame banget. Ternyata mereka semua malah pada ngebungkuk hormat sambil berterima kasih ke Cray yang udah ngebantu program penghijauan di Thousand. Soalnya desa A yang Cray datengin tadi siang sama Citri itu udah jadi kayak hutan. Ya Cray kaget lah denger itu. Padahal belum ada satu hari loh ya dia ngasih Sister Fox ke desa A. Masa iya udah secepat itu? Makanya Cray curiga pasti ini gara-gara ekornya Mother Fox. Tapi ya Cray gak bakal bilang lah kalau dia pelakunya. Dia itu malah ngomong ya kalau itu hasil usaha dari penduduk desa A. Gue itu ngebantu mereka sekali doang kok. Iya gue gak tahu ini kesatria Thousand udah denger rumor soal Cray apa gimana ya. Mereka pada iya aja, tapi ya pada gak percaya tuh sama omongan Cray. Seakan omongan Cray itu kayak kode. Lu kalau tahu udah diem aja, nggak usah disebar. Termasuk Chris dan semuanya sepakat. Udah mending kita pura-pura nggak tahu dan seakan nggak pernah terjadi aja lah, oke? Walaupun ya itu nggak mungkin. Lah kan ini peristiwa bersejarah. Pastilah berita gurun yang tandus tiba-tiba menghijau bahkan sampai jadi hutan udah kesebar lah di seluruh Thousand. Termasuk rumor pelakunya. Iya siapa lagi kalau bukan Cray. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih Cok menurut lo soal cerita dari ide cemerlangnya Cray ini? Bagus atau enggak? Bener cemerlang kah?
Coba tulis tanggapan lu di kolom komen. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Pertama ada dari Lanut, keponakan Cry. Waduh, ngaku-ngaku sebagai keponakan Cry. Berarti kau itu anaknya Lucia ya. Tolong bang bahas light novelnya juga please. Atau anime yang banyak salah pahamnya. Soalnya pembawanya enak sama lucu. Kalau enak sama lucu sih lebih relatif ya. Setiap orang tuh beda-beda. Dan kalau buat ngebahas light novelnya Nageki no Bore kayaknya gue nggak bisa. Karena ceritanya nggak jauh beda sebenarnya kayak WN. Kayak ngapain gue bahas lagi. Dan kalau soal anime yang banyak salah pahamnya juga, gue masih nggak tahu sih selain Nageki no Bore, Shadow Garden, sama Overlord. Selain 3 itu gue nggak tahu anime yang banyak salah pahamnya tuh apalagi. Oh Handakun ya, nama Handakun 4. Nah selain 4 itu gue nggak tahu lah apalagi anime yang banyak salah pahamnya ya. Terus kedua ada dari suami masa depan si Star Fox. Oke fix berarti lo budaknya Cry nanti. Suka minum kopi atau teh bang? Kopi dong. Gue jarang minum teh, sumpah. Gue lebih suka minum kopi. Sehari gue tuh ngopi ya pagi, siang, sore. Nah, pagi, siang, malam, pagi, siang, sore ya gitulah ya. Ketiga ada dari pendengar, mohon bantuannya. Yo, mohon bantuannya juga pendengar dan terima kasih ya atas donasi Anda ke Saweria gua. Oke, thank you. Dan terakhir ada dari Kurosagi. Bang, kalau ada komen yang bilang kebanyakan ketawa sama cengengesan, jangan dengerin bang. Kita lebih suka lu yang bacain sambil ada ekspresi. Ya gue gak pernah dengerin sih karena ya branding gue emang gitu. Gue pengen ngebawain cerita atau ngebawain konten itu ya kayak kita lagi nongkrong. Bukan kayak gue lagi jadi dosen, lagi jadi guru. Enggak, gue pengen kita lagi nongkrong aja. Kayak mungkin lu pada yang biasa nongkrong di Discord bareng sama gue pasti ya tau lah tipikal gue cerita tuh kayak apa gitu. Dan ya ini sama kayak waktu gue cerita di Discord atau ketika gue cerita ke temen gue ya modelannya begini. Ada sedikit jeda, ada cengengesannya. Ya kayak gitu karena gue pengen ngebawa vibe tongkrongan lah lebih tepatnya. Dan gue pengen ngasih tahu sedikit ya kenapa banyak kalimat berulang atau gue sering menceritakan sesuatu yang udah pernah gue ceritakan gitu di video-video sebelumnya. Nah itu dikarenakan gue tahu tidak semua orang punya tingkat pemahaman dan tingkat ingatan yang sama. Karena gue pengennya konten gue bisa dipahami sama semua orang. Ya seperti itulah, oke? Dan ya itu aja buat beberapa orang yang telah donate di Saweria gua. Dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari M. Rezis. Bang, coba bahas kehidupan pertama dan haremnya Kyong dari Regression Manual. Oh, Regression Industrial Manual ya. Gue bukannya nggak pengen ngebahas, tapi gue yakin itu dikit sih yang ngikutin ya. Karena ceritanya terlalu manipulatif dan ya actionnya dikit, lebih banyak bacotnya ketimbang actionnya. Ya walaupun sekalinya ada action bagus banget ya. Ya cuma lihat nanti lah ya. Kalau banyak yang suka Regression Instructor Manual ya nanti bakal gue bahas lah ya. Kedua ada dari Cia. Bang boleh tanya itu di detik 6:21 menit 6 detik 21 dapat fotonya dari mana? Komik. Kalau komiknya baca di mana? Itu bukan dari komik, itu dari novelnya. Itu yang ini kan fotonya. Si Lucia yang dipupuk sama Cry. Nah kalau ini tuh dari novelnya, ilustrasi novel volume 6. Ya lu cari aja lah, ntar bakal nemu kok. Ketiga ada dari Nina Marcella. Cry itu beneran cocok banget jadi politikus. Negosiasi brandingnya top tier. Ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Lagian ya Cry itu kan diplomat gitu loh sebenarnya, bukan seorang hunter. Cry itu emang cocoknya jadi diplomat anjir. Selama lu baca Nageki no Bore pasti lu bakal mikir ini orang jadi diplomat, jangan jadi hunter, cok. Dan terakhir ada dari Moeza Art. Smartphone-nya kapan ya ada di dunia nyata? Waduh. Gue juga pengen sih ada smartphone yang bisa mendinginkan makanan, menghangatkan makanan, punya jimat, bukan jimat sih, penangkal monster ya. Siapa tahu bisa jadi penangkal hantu, penangkal bandit ya, penangkal maling. Yo itu kan sangat-sangat berguna ya. Apalagi kalau bisa nyuci pakaian ya, bisa jadi listrik dadakan, bisa menerangi ruangan, bisa jadi avatar deang wah. Gue juga mau kalau ada smartphone begitu di dunia nyata ya. Dan ya itu aja lah ya buat beberapa komen di video-video sebelumnya yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini lu bisa tekan tombol like, kalau lu gak suka lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.